Di video kali ini saya sedang berada di desa Penawangan atau Ngampel ini ya. Ngampel tapi bukan ngampel jurang, tapi ngampel yang Penawangan. Nah, tujuan saya kali ini adalah menuju ke arah desa Juwatan. Ini nanti akan menjadi konten misteri malam saya selanjutnya ya. Tapi sebelumnya saya akan survei dulu kondisi siang harinya dan menceritakan mitosnya. Nanti belok ke arah sana ya. Jadi kalau dari arah saya itu sebelah kiri, tapi kalau dari arah menghadap sini sebelah kanan saya. Tapi sebenarnya dari sebelah kiri. Ngomongnya kok jadi nggak karu-karuan. Ternyata kondisinya memang benar-benar tepat di tepi selokan ya, atau ini wangan kecil kalau boleh saya bilang, itu wangan kecil di sini nyebutnya ya. Ini kalau nggak salah namanya Sigeblok, urutan kali Sigeblok atau sungai Sigeblok. Saya sekarang masih berada di Sigeblok ya, ini ya, di area kali Sigeblok atau sungai Sigeblok, dan kebetulan saya bertemu dengan penduduk lokal di sini, Mas Tono. Nah, di sini Mas Tono akan sedikit bercerita tentang mitos desa Juwatan yang konon katanya cuma bisa sampai 7 rumah, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya Mas. Nah, ini Mas Tono. Halo Mas Tono. Oke. Nah, ini kan Mas Tono kan penduduk lokal sini ya. Itu mitosnya itu kenapa dulu Mas? Kok bisa cuma ada 7 rumah? 7 rumah. Anggo basa Jawa apa Mas? Oh ya, katanya kalau lebih bisa ada pagebluk. Maksudnya pagebluk musibah. Musibah. Oh. Jadi ternyata kalau lebih dari 7 rumah itu bisa ada musibah ya, yang dan musibahnya tidak bisa kita ketahui. Itu sudah sejak dari dulu ya Mas? Dari dulu, Dari dulu, dan pokoknya intinya tidak boleh lebih intinya ya. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, iya. Kalau umpama lebih penduduknya harus dipindah. Oh gitu. Maksudnya keluarganya kalau ada punya anak, atau cucu harus pindah. Harus pindah. Berarti di sini 7 rumah dan 7 nyawa atau 7 kakak? Ya 7 kakak. 7 kakak ya. Oh, tuh. 7 rumah dan 7 kakak. Wah. Ini maaf lagi ya Mas. Monggo, sekalian malah asik kok Mas. Lagi nyambi. Nah, jadi mitosnya seperti itu ya. Jadi 7 rumah 7 kakak. Kalau ada yang misalkan punya anak, itu salah satunya entah itu orang tuanya atau anaknya harus dipindah ke desa lain. Pokoknya tidak boleh di tempat ini. Oke, sekarang mari kita lihat ke sana. Oke, sekarang gas menuju ke arah sana. Desa Juwatan ya. Ini kayaknya cocok banget ya kalau buat lokasi wisata malam nanti ya, bersama Mr. Danjo ya. Enaknya pakai Vespa atau PC ini kira-kira ya. Pakai picek aja lah kalau di sini lah. Jangan nyuruh pakai king lo ya. Nanti bisa dikebukin warga suara king karena terlalu keras. Nyusul Pak. Ngeri banget sebenarnya ini. Monggo Mas. Monggo. Kuburan Cuk. Kuburan bro. Cocok ini kayaknya kalau buat wisata malam ya, karena memang ada spot kuburannya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wih, jalannya mulai menipis. Padahal bensin Vespa saya ini juga lagi menipis sebenarnya. Kalau kehabisan di sini mau gimana coba? Ya kalau siang hari kayak gini sih bisa jalan kaki ya, bisa jalan kaki. Tapi kalau malam hari, aduh, bisa repot bin kadal, benar nih. Kalau jalan ini sebenarnya sering saya lewati bro ya. Kalau dulu kan saya sering lari-lari ya, jogging gitu ya. Maksudnya apa itu namanya? Hiking, hiking. Ya pokoknya itulah yang jalan santai sambil lari santai itu loh. Yang pedesaan-pedesaan gitu. Itu sering kalau dulu ya, udah 2 kali. Tapi jujur belum tahu gitu loh. Belum tahu kalau ternyata di desa ini ada, di jalan ini maksudnya ada desa yang bernama Desa Juwatan itu. Oh ini bro, ini, oh iya ini, wih ngeri ya. Ada masjidnya juga ya, kalau dilihat dari sini ada masjid. Ayo prelok aja lah. Ini kopling kurang pakem. Oh iya ya, ada desa di sini ya. Wih, lumayan juga ini. Ini kira-kira nanti baliknya bisa nggak nih saya ini? Wah, ini bener-bener petualanganku beneran ini. Ini di saya kopling aja ini masih ngerem. Nggak tahu ini nanti baliknya bisa nggak. Oke, berhenti dulu di sini aja wes lah. Hanya boleh ada 7 kakak. Kalau lebih tidak bisa. Nah, sekarang saya sudah berada di tempat paling ujung. Ya, ini di tempat paling ujung Desa Juwatan. Ini juga rumah paling ujung. Nah, kalau saya hitung itu sebenarnya lebih dari 7 rumah ya. Lebih dari 7 rumah, tapi mungkin ada beberapa rumah yang terbengkelai atau tidak dihuni gitu ya. Jadi bisa lebih tepatnya kalau boleh dikatakan mungkin hanya boleh ada 7 kepala keluarga. Mungkin itu rumah 1, 2. Ini musola, masjid ya. Rumah ketiga 4, 5, 6, 7 ya. Ini udah 7, padahal di sana masih ada lagi itu 8, 9. Kalau nggak salah saya hitung sih ada sekitar 10, 11. Terus itu 12. Di belakang tadi udah saya hitung ya. 12 terus 13 terus di sini ada lagi mungkin ya sekitar 13-14 rumah ya. Jadi kalau rumahnya itu sebenarnya ada lebih dari 7. Nah, itu kan ini juga rumah terbengkalai ya kalau menurut saya. Padahal kalau misalkan didiamin ini asik banget ini. Satu rumah tingkat kayak gini, terus di belakangnya itu ada pemandangan sawah dan sungai ya. Itu sebenarnya asik banget kalau didiamin ya. Ini juga banyak empang-empang kayak gini nih. Ini juga rumah terbengkalai juga ya. Jadi emang benar sih mitos di sini, emang benar seperti yang dikatakan orang-orang bahwa hanya boleh ada 7 kakak. Bukan 7 rumah tapi 7 kakak. Karena kalau dihitung dari rumah, saya tadi sempat menghitungnya ada 13 kalau enggak 14 rumah ya. Tapi ternyata kalau lebih dari 7 kakak itu yang ke-8 dan seterusnya itu banyak. Kaget kucing lewat di bawah saya, bikin kaget. Jadi kalau kakak yang ke-8 dan seterusnya mungkin banyak padunya atau banyak bertengkarnya di rumah tangga mereka masing-masing gitu. Jadi wajib 7 kakak, bukan 7 rumah tapi 7 kakak. Oke, sekarang mari kita saatnya pulang. Nggak tahu ini nanti Vespa saya kuat nanjak atau enggak ya. As you know sendiri, koplingnya kurang neken, kurang prei. Jadi bisa 14 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tanpa kopling tanjakan tengek ya gitu. Aduh,
Nyaris sempat deg-degser juga barusan. Kalau misalkan koplingnya selip, gimana coba saya? Harus dorong dari bawah toh, ya kan? Padahal dorong Vespa itu kayak dorong kerbau, nggak mau makan. Oke, jadi luar biasa ya, masih ada mitos 7 kakak di sini ya. Saya tadi berdasarkan penduduk sini juga ya. Emang bener-bener ya, kalau kebanyakan tadi menurut cerita dari ibu-ibu itu, kebetulan saya pas tadi wawancara sama ibu-ibu nggak saya rekam sih, karena saya spontanitas gitu. Jadi memang kebanyakan yang penduduk asli di sini itu yang laki-laki bro ya. Jadi misalkan laki-laki terus menikah itu dengan orang dari luar daerah sini, nah itu biasanya dibawa ke sini. Ya kalau yang ceweknya itu, kalau penduduk yang ceweknya itu biasanya nurut laki-lakinya. Gitu loh. Kalau misalkan seperti adat orang Jawa itu kan kalau laki-laki berarti yang membawa ceweknya ke sini ya, bukan laki-lakinya yang dibawa cewek, tapi harus laki-laki yang membawa ceweknya gitu. Itu kalau adat orang Jawa. Monggo. Nah, kebanyakan penduduk aslinya di sini adalah laki-laki. Sedangkan tadi ibu-ibu yang saya wawancara itu termasuk dari desa di atasnya, dari Ngampel Serang ya, desa yang tadi saya lewati. Dan kebetulan menikah dengan orang dari desa Juwatan ini, akhirnya diboyong ke sini. Begitu maksudnya. Wis luar biasa banget lah. Wih, ini kalau buat wisata Malang bener-bener yo ini bersama Mr. Danjo ini ya. Wes pokoknya tunggu saja next ya. Ini sementara kalian melihat dulu kondisi siang harinya sambil bercerita tentang kearifan lokalnya di sini ya, atau mitos 7 kakak di sini. Dan nantikan juga edisi wisata malamnya. Ngomongnya kok angel temen. Pak. Nggih. Nah, sekarang saya bertemu dengan Pak Pardi ya. Dia kediamannya di Penawangan Tawangsari. Ini saya sedikit mau bertanya kepada beliau tentang mitos yang ada di desa Juwatan ini. Pripun Pak niki? Nggih. Mitosnya niku pripun ceritane jaman biyen ngeten? Lek jaman biyen kula mon asline mboten ngerti persis. Nggih. Cuma asline bukane Juwata, Jawata. Jawata. Oh, asline desane Jawata. Niku kula mon turene. Turene nggih. Asline mboten ngerti. Tapi jur nek tiyang Jawa kan cukup gampangnya Juwata. Jadi Jawata dadi Juwata. Oh, nggih. Itu dari asline. Lah terus nek mengenai sing harus 7 penduduk, 7 kakak ngeten pripun Pak niku Pak? Niku asline walau alam tapi niku men kluri ngoten to. Kluri niku pripun? Kluri nggih turun temurun. Oh, turun temurun ceritane kados ngoten intine nggih. Nggih. Sampai sekarang ini. Oh. Tapi asline lek dulu mon kan Penawangan dereng wonten masjid. Ya Oh. Penawangan pinten kakak Jumatan. Ngoten niku Malah Juwata riye sing enten masjid nggih. Oh, alah. Jadi malah teng Penawangan malah dereng enten masjid, teng Juwata niki mun enten masjid. Oh, alah luar biasa nggih. Desit. Desen ngriki nggih masjid nggih. Nek masjid Penawangan kirang langkung nggih sekitar tahun nganu lah 40-an. Nggih. Monggo Mas, nyuwun sewu Mas. Terus mawon mboten apa. Terus nggih. Ini kan dereng merdeka lah. Mulih Niku dereng merdeka asale nganu jenenge tiyang Nawangan sami nganu niku. sami salat teng masjid ngriki. Oh. Berarti niku masjid pun zaman kuno banget nggih niku nggih. Teng ngriki nggih teng Juwata niku nggih. Jadi itu teman-teman ya, dengan Pak Sapardi ini yang asli Penawangan, Tawangsari sana. Itu memang setiap tanggal 8 Syawal itu sebenarnya di desa Juwatan itu ada pertemuan Bani apa Pak? Maknawi. Bani Maknawi. Nggih. Ada pertemuan yang namanya Bani Maknawi. Tapi berhubung ini di tahun ini ada musim pandemik COVID-19, maka pertemuan itu tidak ada. Jadi semacam kumpul-kumpul gitulah, kumpul-kumpul di dalam desa itu yang asli desa situ yang sekarang sudah merantau kemana gitu ya, karena notabene di desa tersebut kan hanya boleh ada 7. Nah, jika ada yang beranak pinak itu kan harus keluar dari desa tersebut, intinya seperti itu ya. Dan untuk memperingati bahwa mereka penduduk lokal aslinya setiap tanggal 8 Syawal
atau disebut dengan Bani Maknawi itu harus ngumpul-ngumpul ke sana. Pulang kampung intinya lah ceritanya. Nggih, Pak. Nggih, apa? Ngulemi, ngiyemi. Ada lagi ya, ternyata sebelum di Penawangan dan Ngampel itu ada masjid, ternyata di sini udah ada duluan, itu bahkan sejak sebelum zaman merdeka. Jadi di Desa Juwatan ini masjid yang tadi itu udah ada sejak dulu ya. Jadi desa di atasnya itu yang notabene lebih dekat dengan keramaian itu dulu belum ada masjid, tapi malah di bawah sini di Desa Juwatan ini udah ada masjidnya. Itu sejak zaman sebelum kita merdeka. Luar biasa banget pokoknya.